Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya sisa laboratorium histologi angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem integumen atau yang biasa disebut dengan kulit. Secara kulit, secara umum itu fungsinya kan ada buat proteksi karena dia kan sebagai sistem pertahanan tubuh pertama kan. Kemudian yang kedua ada sebagai termoregulator, kemudian ada sebagai reseptor sensoris, kemudian juga sebagai sintesis vitamin D, kemudian dan juga bisa digunakan untuk ekskresi dari ion. Mungkin itu sudah dibahas di fisiologi ya. Nah ini untuk kulit di histologi nanti kita akan membahas secara mikroskopisnya. Nah secara umum kulit itu dia ada Nah, secara umum kulit itu disusun dari dua lapisan. Ada lapisan epidermis, itu dari sini sampai sini. Kemudian yang kedua ada dermis. Dan yang paling terakhir itu ada hipodermis yang berisi jaringan lemak atau adiposa, dan juga ada pembuluh darah. Nah, epidermis seperti yang kita pelajari di modul sebelumnya, itu kan paling luar kan ada epitel kan. Nah, di epidermis ini itu dia dilapisi oleh epitel. Nah, epitel yang ada di kulit itu ada yang tahu epitel yang ada di kulit itu apa? Belum ada yang tahu ya. Jadi epitel yang ada di kulit itu epitel squamous kompleks berkeratin. Nah, kulit sendiri itu dia ada dua, ada kulit tebal dan kulit tipis. Nah, kulit tebal dan kulit tipis itu salah satunya dibedakan dari lapisan penyusun dari epidermisnya ini. Nah, lapisan penyusun dari epidermis ini ada 5 untuk kulit tebal dan ada 4 untuk kulit tipis. Yang pertama itu bisa dilihat ini secara skematis dulu. Yang pertama itu ada stratum basal. Ini dia, nih ya yang saya telusuri. Ini stratum basal. Dia selnya bentuknya kuboid atau kolumner rendah. Nah, di struktur dari lapisan epidermis ini paling banyak selnya itu keratinosit. Nah, di stratum basal ini dia itu membelahan mitosis dari keratinosit itu paling tinggi, yang nantinya keratinosit nanti akan menekan ke arah ke permukaan. Gitu. Kemudian yang kedua ada stratum spinosum. Nah, stratum spinosum ini bentuk selnya itu polihedral. Nah, dia itu lapisan yang paling tebal karena dia tadi kan keratinosit yang sudah mengalami pembelahan mitosit tadi nanti akan ke stratum dari spinosum ini kan. Nah, dia nanti akan membentuk berkas-berkas gitu. Kemudian yang ketiga ada stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini dia selnya bentuknya pipih karena sudah mulai apoptosis. Dan dia pewarnaannya ini bisa dilihat dia lebih gelap, lebih basofilik. Bentuknya pipih, kemudian basofilik terus terdiri dari 2 sampai 3 sel. Nah, karena itu gambar secara skematisnya ini merupakan kulit tebal karena kan ada folikel rambut, kemudian ada kelenjar sebasea. Nah, ini cuman terdapat 4 lapisan. Jadi yang paling akhir ini ada stratum corneum yang berisi keratin. Keratin itu sel keratosit tadi yang udah mati, yang dia itu nggak ada organelnya, nggak ada intisalnya, jadi bisa dibedain dari epitel. Epitel kan dia punya intisal, sedangkan kalau keratin, jadi stratum corneum ini, keratin itu keratinosit yang udah mati, yang nantinya kering dan terkelupas. Untuk yang kedua ada lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini terdiri dari 2 bagian. Yang dekat dengan epidermis ini dinamakan stratum papillaris, dan yang di bawahnya itu dinamakan dengan stratum reticularis. Nah, stratum papillaris ini dia itu hanya 1/5 bagian dari dermisnya itu. Nah, di dalamnya itu ada apa aja sih? Nah, di dalamnya itu
ada ini ujung saraf bebas, kemudian ada badan Meissner, kemudian ada pembuluh darah. Kemudian kan seperti yang kita pelajari di modul sebelumnya, itu kan di bawahnya epitel itu kan lamina propria yang berisi jaringan ikat. Nah, jaringan ikat yang ada di stratum papilaris dan stratum reticularis itu berbeda ya. Jadi kalau yang di stratum papilaris itu jaringan ikatnya jaringan ikat longgar, sedangkan yang reticularis itu jaringan ikat padat irregular. Nah, ini skematis dulu aja. Nah, kemudian yang stratum reticularis itu ada apa aja? Itu ada folikel rambut, kemudian ada kelenjar-kelenjar, terus ada pembuluh darah. Kemudian ada reseptor nih, ada yang kayak irisan bawang, ini Pacini, kemudian ada Ruffini, kemudian ada Krause, kemudian ada pembuluh darah. Kalau yang hipodermis ini adanya cuman jaringan lemak atau adiposa, kemudian ada banyak-banyak pembuluh darahnya. Nah, ini yang A, ini preparat kulit tebal, dan yang B ini preparat kulit tipis. Nah, ini tadi, ini sampai sini itu epidermis, ini epitel squamous kompleks berkeratin. Nah, ini kalau dilihat diperbesar, nah, ini yang paling basal ini bentuknya dia kuboid atau kolumner rendah yang paling basal, stratum basal. Kemudian dilanjutkan stratum spinosum yang dia bentuknya selnya itu polihedral. Kemudian dilanjutkan oleh ini yang biru-biru ini, yang basofilik, itu stratum granulosum, kemudian di atasnya itu ada stratum lucidum. Nah, tadi kan kalau kulit tebal itu 5 lapisan. Nah, ini di atasnya stratum granulosum itu ada stratum lucidum yang dia itu tampak kemerahan gitu. Dia sel keratinositnya udah mati juga, tapi dia tampak kemerahan. Kemudian di atasnya ini ada stratum corneum. Terus atasnya ini ada lucidum, terus ini baru corneumnya. Kalau yang kulit tipis, ini stratum basal, kemudian spinosum, kemudian ini granulosum, dan atasnya ini ada stratum corneum. Nah, ini terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, ya. Kemudian kalau kulit tebal, itu biasanya adanya di telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan kalau di kulit tipis itu di seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Yang tadi kulit tebal ya. Ini yang stratum basal, kemudian ini stratum spinosum, ini stratum granulosum yang kelihatan biru, tercat basofilik. Kemudian atasnya ini agak kemerahan nih, stratum lucidum, dan ini stratum corneum. Nah, terus ini yang kulit tipis ini juga sama, tapi dia cuma ada 4 lapisan, yang stratum lucidum nggak ada, jadi dari granulosum langsung ke stratum corneum. Nah, perbedaannya apa sama yang kulit tebal? Nah, kalau kulit tebal itu dia nggak punya ini folikel rambut. Kalau dia nggak punya folikel rambut, berarti kalau yang kulit tebal itu juga nggak punya kelenjar spasial, nggak punya musculus arrector pili, gitu ya. Jadi kalau kulit tipis itu ada folikel rambut, kemudian ada kelenjar spasial, ada musculus arrector pili. Kalau yang kulit tebal itu dia tidak punya, hanya punya kelenjar sudorifera, kelenjar kepingat. Nah, ini tadi sel penyusun dari epidermis. Nah, sel penyusun epidermis paling banyak itu ini keratinosit, yang nantinya akan menghasilkan keratin. Keratin itu kan kemarin udah bahas kan fungsinya untuk mencegah evaporasi. Kemudian melanosit. Nah, melanosit ini adanya di stratum basal. Dia nanti akan menghasilkan pigmen melanin. Digunakan untuk pewarnaan pada kulit itu. Kemudian ini ada sel Langerhans yang dia nantinya buat mencegah invasi dari mikroba. Jadi kalau misal kan kulit, kan nanti kalau misal kulit dia ada invasi dari mikroba, terus ada invasi dari virus, bakteri, itu nanti dia akan ditangkap oleh sel Langerhans yang dia itu sebagai ATC.
Gitu. Nanti si APC ini nanti akan menyajikan antigennya ke sel-sel imun lain seperti makrofag atau limfosit T. Nah, kalau yang sel Langerhans ini adanya di stratum spinosum. Kemudian yang terakhir ini ada sel Merkel. Sel Merkel ini juga ada di stratum basal. Stratum basal dia fungsinya untuk mekanoreseptor, yaitu sentuhan ringan. Nah, ini ada yang tahu nggak ini gambar reseptor apa? Tadi kayaknya udah saya sebutin. Yang tahu? Yang ini ya langsung saya sebutkan aja. Yang ini tuh dia ini kan ada di stratum papilaris dari dermis kan. Nah, ini tuh namanya badan Meissner. Kalau yang di stratum basal dari epidermis itu sel Merkel. Kalau yang di stratum papilaris dermis itu badan Meissner. Fungsinya sama untuk sentuhan dengan dia mekanoreseptor juga. Nah, kalau yang ini itu kayak yang irisan bawang ini badan Pacini. Ini dia fungsinya untuk sentuhan kasar, tekanan, dan juga getaran. Nah, ini dari kulit, dari yang di epidermis. Di epidermis itu ada ini, free nerve ending, ujung saraf bebas, kemudian ada diskus Merkel atau sel Merkel. Ini ujung saraf bebas sih biasanya buat nyeri gitu. Kemudian diskus Merkel itu untuk sentuhan ringan. Terus ada Ruffini, kemudian terus ada badan Pacini, dan juga ini yang dekat, ini yang di papilaris itu badan Meissner. Nah, ini yang di epidermis tadi ya udah, ini free nerve ending, kemudian ini ada sel Merkel, terus yang di dermis ini ada ini fungsinya buat mendeteksi rasa panas atau hangat gitu. Kalau Pacini untuk sentuhan kasar, terus ada ini folikel rambut ya, terus ini ada kelenjar sebasea, terus ini ada muskuloskeletal carpinya, kemudian di sini ada Krause itu untuk mendeteksi rasa dingin. Appendix dari kulit itu ada kelenjar keringat, kelenjar sebasea, kemudian ada kuku, dan juga ada rambut. Nah, kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera ini itu dibedakan ada dua. Ada yang kelenjar keringat ekrin sama kelenjar keringat apokrin. Nah, kelenjar keringat ekrin ini ada yang sel jernihnya. Sel jernihnya ini berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kemudian ada sel-sel yang gelap, ini untuk membatasi lumennya. Kemudian ada miapital, ini miapital tuh nggak kelihatan ya di sini. Terus ada duktusnya buat muara dari keringatnya itu. Kemudian kalau yang kelenjar keringat apokrin, dia tersusun dari epitel kuboid rendah. Terus duktusnya itu bermuara ke folikel rambut dan sekretnya itu kental, tidak berbau. Nah, kemudian perbedaannya apa ekrin sama apokrin? Kamu lihat aja ini lumennya itu penuh kalau yang ekrin. Kalau yang apokrin itu lumennya kosong, ya lumennya lebar gini. Kemudian kalau yang ekrin ini biasanya itu letaknya ada di seluruh tubuh karena dia untuk mengatur suhu gitu, termoregulasi. Kemudian kalau yang apokrin dia itu adanya di ketiak, terus ada di mons pubis, terus area sirkum anal. Terus untuk inervasinya, kalau ekrin itu inervasinya sarafnya saraf kolinergik, kalau yang apokrin adrenergik. Kemudian untuk kelenjar spesea, nah ini kelenjar spesea itu yang ini kelenjar spesea, dia sih untuk menghasilkan sekret berminyak atau sebum. Terakhir itu ada kuku. Nah, ini kuku, ini nail body, kemudian di bawahnya itu ada nail bed, kemudian ini ada akarnya, di belakangnya ada akar. Kemudian ini kalau yang di maksimal ini ada eponychium, ini kutik lunula yang kayak
bulan sabit ini ya, lunula, kemudian ini ada epinikium atau cuticula. Kemudian kalau yang di ujung sini itu namanya hyponychium. Nah, di bawahnya nail bed itu ada nail bed, kemudian ada di ujungnya ini ada nail root atau akar dari kuku. Nah, ini ada hyponychium, ini ada nail plate, ini ada nail root, ini nail root, kemudian ini ada ventral nail matrix, ini dorsal nail matrix, kemudian ini proximal nail fold, bagian yang dekat dengan epinikium. Kemudian yang terakhir ada rambut. Nah, rambut ini terdiri dari batang rambut sama akar rambut. Nah, di akar rambut ini di dalamnya ada papilla, dermal papilla, kemudian ini di sampingnya itu ada medulla, kemudian ke luar di situ ada cortex, kemudian ada cuticula, kemudian ada internal root-shed. Ini ya, kalau di sini ada external root-shed, kemudian yang terakhir itu ada connective tissue shed. Biasanya sebelum connective tissue itu ada kayak glucine membran gitu. Terus di sini kan tadi kan yang ini ada kelenjar spesianya kan. Nah, ini ada muara ductusnya, ductus dari kelenjar spesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, saya cukupkan. Sekian. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan asisten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. 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 Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke materi muskuloskeletal yang nanti akan disampaikan oleh beberapa asisten. Namun untuk yang pertama adalah Kak Daniko, silakan untuk Kak Daniko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini mau saya terlihat apa enggak ya? Saya izin menjawab tidak, Kak. Ya baik, mungkin saya menggunakan annotate saja. Ya, jadi untuk pembahasan kali ini kita membahas slide yang selanjutnya, skeletal atau tulang. Nah, selanjutnya. Nah, di sini fungsi dari tulang itu sendiri yang pertama sebagai penopang, kemudian untuk proteksi, membantu pergerakan, kemudian homeostasis mineral, kemudian produksi sel darah, dan juga penyimpanan trigliserida. Kemudian next selanjutnya. Nah, untuk jenis dari tulang sendiri itu yang pertama ada tulang kompak. Nah, ini bisa dilihat ada tulang kompak, dan juga yang kedua ada tulang berongga. Nah, ini untuk yang tulang berongga. Kemudian selanjutnya. Nah, untuk strukturnya sendiri itu dia dibedakan. Yang pertama ada bagian yang proximal epiphysis. Nah, itu dia bagian yang atas. Yang pertama ada kartilagonya, ini bagian yang pinggirnya. Kemudian ada bagian sportnya. Kemudian yang bagian metaphysis itu ada epiphyseal line. Nah, kemudian untuk yang bagian tengah ini dia ada diaphysis. Nah, ini dia terdiri dari ada tulang kompak, kemudian ada endosteum,
ada pembuluh darah. Ya, di sini terlihat ada arteri, kemudian ada juga periosteum nih di sini. Kemudian untuk yang bagian bawahnya hampir sama, yang membedakan ini ada bagian epifisis yang distal. Kemudian yang selanjutnya, next. Nah, untuk penyusun tulang sendiri itu ada dari sel tulang sendiri, ada beberapa sel dan juga ada matriks tulang berupa organik dan juga anorganik. Selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, sel tulang itu ada sel osteogenik. Itu dia nantinya sel osteogenik itu dia akan berkembang menjadi osteoblas. Nah, sel osteogenik itu dia merupakan sel-sel yang membentuk dari tulang. Kemudian untuk sel osteoblas sendiri itu dia sel yang membentuk dari matriks ekstraseluler. Kemudian untuk yang selanjutnya ada osteosit. Ini dia osteosit. Itu dia fungsinya itu dia untuk memelihara jaringan tulang. Dan yang terakhir ada osteoklas, itu dia fungsinya untuk resorpsi kerusakan dari tulang. Kemudian slide yang selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat ada sel dari osteogenik, sel-sel yang nantinya akan membentuk dari tulang. Ini bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya. Nah, di sini sel yang selanjutnya ada osteoblas. Nah, untuk bentuknya sendiri, ini dia sel osteoblas. Nah, bentuknya sendiri itu dia kalau aktif itu bentuknya bulat. Nah, ini bisa dilihat bentuknya bulat. Kemudian untuk yang inaktif, dia itu bentuknya gepeng. Nah, untuk yang aktif itu yang ini. Nah, ini untuk bentuk yang aktif. Nah, untuk yang inaktif itu bentuknya gepeng. Ini. Nah, untuk inti selnya sendiri, sel osteoblas itu dia bentuknya bulat. Ini, untuk inti selnya yang berwarna hitam ini. Dan juga besar. Dibandingkan dengan ini, osteoklas, ini kan dia lebih kecil. Nih, dibandingkan dengan osteoklas dan juga osteosit. Itu dia bentuknya lebih besar. Kemudian untuk letaknya, dia itu ada di tepi dari matriks. Nah, untuk matriks sendiri itu ada di sini. Ini dia, yang kuning-kuning ini. Nah, dia itu ada di tepi dari matriks. Ini semua itu osteoblas. Nah, untuk fungsinya sendiri, itu dia sebagai sintesa osteoid dan juga komponen organik matriks tulang. Itu terutama kolagen tipe yang pertama. Nah, untuk gambar yang satunya, ini dia itu osteoblas. Ini bisa dilihat. Jadi dia ada di tepi dari matriks. Untuk matriksnya sendiri itu ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada osteosit. Nah, di sini dia untuk osteosit sendiri dia ada di bagian matriksnya. Itu dia bentuknya itu dia pipih. Nah, ini bisa dilihat bentuknya pipih. Beda dengan yang osteoblas tadi bentuknya kan bulat atau gepeng. Nah, ini untuk yang osteosit itu dia bentuknya pipih. Nah, untuk inti selnya itu dia bentuknya oval. Ini bisa dilihat. Inti selnya dia oval. Kemudian untuk letaknya dia itu terbungkus di dalam lapisan matriks. Nah, ini. Dia ada di lapisan ini. Ini dia. Ada osteositnya banyak ini di tengahnya. Kemudian untuk fungsinya sendiri itu dia untuk mempertahankan dari matriks tulang. Nah, ini dia osteosit. Ini untuk gambaran histologinya. Baik, selanjutnya, next. Nah, yang selanjutnya ini ada osteoklas ini. Nah, osteoklas ini dia yang bentuk selnya itu paling besar. Nih, ini. Nah, bentuk selnya itu paling besar dan prosesnya itu dia bercabang. Nah, untuk inti selnya itu dia ada banyak, lebih dari satu.
Beda dengan yang osteoblast dan juga osteosit tadi, itu intinya cuma satu. Nah, osteoblast ini intinya ada banyak. Untuk letaknya dia ada di cekungan dari matriks. Ini, di sini. Yang ada tanda bintangnya ini dia ada merupakan osteoklas. Nah, fungsinya sendiri itu dia untuk resorpsi dari tulang. Baik, yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada jaringan kompakta dan sponggiosa. Yang selanjutnya, next. Slide yang selanjutnya. Nah, di sini izin melanjutkan. Nah, di sini ada sistem dari Haversi. Nah, di sini bisa dilihat ada bentuk yang bulat-bulat ini, kemudian sistem Haversi. Nah, di sini itu bisa dilihat ada untuk bagian yang tengahnya ini, dia ada kanalis Haversi atau kanalis sentralis, bisa juga disebut seperti itu. Nah, untuk yang ada di sekitar dari kanalis Haversi ini dia bisa ditemukan juga ada lamela dan juga ada juga lakuna. Nah, kemudian untuk yang ini dia itu merupakan kanalis Volkmann atau bisa juga kanalis perforans. Ini dia kanalis perforans yang tampak transversal. Nah, yang sedangkan yang bawah ini dia tampak yang longitudinal. Nah, fungsinya sendiri itu bisa ditunggu dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi untuk kanalis perforans atau Volkmann itu dia fungsinya untuk menghubungkan dari kanalis sentralis yang satu dengan yang lain. Ini bisa dilihat. Nah, untuk kanalis perforans ini dia pada potongan longitudinal itu dia terlihat lebih jelas ini, sedangkan yang transversal. Kemudian ini di sini juga bisa terlihat ada kanalikuli di sini. Kemudian ada linea segmentalis ini yang putih-putih ini. Kemudian yang selanjutnya, next. Nah, ini untuk tampak yang lebih jelas lagi. Nah, ini dia pada bagian tengahnya ini ada kanalis sentralis, kemudian di sekelilingnya ini dia ada lakuna. Nah, di lakuna ini dia biasanya terdapat atau tempat menempelnya dari osteosit. Kemudian di sini bisa terlihat ada seperti garis-garis ini.
dia itu merupakan kanalikuli. Nah, kemudian selanjutnya, ya mungkin bisa dilanjutkan asisten yang berikutnya. Baik. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tentirannya Kak Daniko. Di sini saya Silma Azahra akan melanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang osifikasi. Nah, osifikasi itu apa sih? Maksudnya osifikasi itu pembentukan tulang. Jadi di sini emang nanti agak banyak ya, tapi yang perlu kalian ketahui utamanya itu osifikasi itu ada yang osifikasi, bentar saya izin anotet, ada osifikasi intramembranosa serta osifikasi endokondral. Nah, dari dari namanya sendiri kita bisa kayak mengira-ngira ya ini maksudnya gimana, yang ini maksudnya gimana. Nah, kalau yang intramembranosa itu dia maksudnya adalah osteoblast itu berdiferensiasi langsung dari mesenkim dan mulai menyekresi osteoid. Jadi maksudnya tuh pas di embriologi ya, jadi pas masih pembentukan embrio itu kan ada suatu lapisan membran yang namanya mesenkim. Nah, itu osteoblast itu langsung berdiferensiasi dari mesenkim atau membran tersebut. Kemudian nanti mulai menyekresi osteoid. Kemudian nanti osteoblast juga menyekresi. Terus habis itu osteoidnya jadi kalsifikasi, kemudian osteoblastnya ini juga tetap menghasilkan matriks yang nanti mengeras menjadi tulang. Nah, biasanya kalau yang osifikasi intramembranosa ini terjadi di tulang-tulang yang pipih seperti tulang kranium seperti itu. Kemudian untuk yang satu yaitu osifikasi endokondral. Ada kondrelnya. Kondrel ini kan seperti yang kita ketahui maksudnya itu kondro itu tulang rawan ya. Nah, ini maksudnya jadi pas kita dilahirkan itu kan bukan dilahirkan, pas kita dibentuk, maksudnya di dalam rahim itu pas fetus dibentuk, saat terjadi embriologi itu kan tulang-tulang kita itu terbentuk dari tulang rawan. Nah, bukan semua ya. Kalau tulang kranium tadi kan sudah saya jelaskan sedikit tentang pembentukannya, yaitu secara intramembranosa langsung berdiferensiasi dari mesenkim. Namun tulang-tulang yang panjang serta tulang-tulang yang pendek, tulang yang panjang itu maksudnya kayak tulang femur kita, terus habis itu tulang di ekstremitas kita kan kebanyakan panjang-panjang ya. Kemudian untuk yang tulang pendek itu misalnya contohnya di tulang belakang kita atau di vertebra kita, nah itu dibentuknya dengan cara ini, yaitu osifikasi endokondral, di mana matriks tulang rawan yang sudah ada, jadi itu dia pertamanya dari tulang rawan, itu mengalami erosi. Erosi itu berarti kan kayak mau dihancurkan gitu ya, kayak tergerus seperti itu. Kemudian dia digantikan dengan osteoblast yang menghasilkan osteoid. Nah, kalau jadi intinya bedanya kalau yang membranosa itu dia langsung berdiferensiasi, sedangkan kalau endokondral itu dia ada erosi dari tulang rawan terlebih dahulu. Nah, boleh dilanjut. Jadi ini penjelasannya aja ya, tadi buat intinya sudah saya sampaikan juga, bisa diingat-ingat kalau ada dua tadi, intramembranosa, endokondral. Kemudian untuk tulang-tulangnya yang terbentuk dengan cara itu juga bisa diperhatikan tadi. Kalau intramembranosa itu kan yang tulang-tulang pipih, kalau yang endokondral itu tulang-tulang panjang serta tulang-tulang pendek. Kemudian ini buat prosesnya osifikasi intramembranosa. Jadi itu kalau di buku teks, kemudian di buku-buku referensi seperti itu dijelaskan kalau setiap osifikasi tadi kan ada dua ya, yang intramembranosa sama endokondral itu dia ada fase primer sama fase sekundernya seperti itu. Nah, kalau yang ini yang di
yang ditunjukkan dengan gambaran skematis ini adalah termasuk yang primer ya. Jadi dia ada perkembangan pusat osifikasi di mana suatu sinyal kimiawi spesifik itu membuat sel mesenkim datang dan berkelompok ke tempat pembentukan tulang. Jadi kan tadi dia berdiferensiasi dari mesenkim. Nah, ini dia datang gitu. Terus habis itu sel mesenkim tadi berdiferensiasi menjadi osteoblast. Kemudian osteoblast menyekresi matriks ekstraseluler organik seperti itu. Kemudian bisa di next. Baik, terima kasih. Kemudian kalau udah kumpul semua kayak gitu kan, nanti osteoblastnya yang terperangkap di dalam matriks itu, ini kan kayak keperangkap seperti itu ya. Nah, itu berubah menjadi osteosit yang terletak dalam lakuna. Nih, osteosit di dalam lakuna. Ini. Terus habis itu dalam beberapa hari, bahan-bahan anorganik seperti kalsium dan garam mineral lain akan diendapkan. Kemudian matriks ekstraseluler akan mengeras atau mengalami kalsifikasi. Seperti itu. Jadi dia tadi kan pertamanya osteoblast. Nah, osteoblast yang terperangkap itu nanti dia berubah menjadi osteosit. Kemudian bahan-bahan lain itu mulai mengendap, kemudian nanti mengalami pengendapan, kemudian menjadi matriks ekstraseluler, sehingga kemudian nanti lama-lama mengalami kalsifikasi atau mengeras seperti itu. Dan bisa di next. Permisi, Vidya, trouble ya jaringannya. Baik, terima kasih. Kemudian kalau udah kayak gitu kan tadi udah banyak yang mengeras. Nah, itu nanti lama-lama terbentuk trabekula atau kayak jaring-jaring kayak gitu ya. Terbentuk trabekula seperti ini. Kemudian trabekula ini akan jadi satu menyatu gitu ya, jadi satu kayak gitu. Kemudian membentuk substansia spongiosa dan rongga-rongga tersebut akan diisi oleh pembuluh darah. Nah, ini kan diisi sama pembuluh darah. Diisi oleh pembuluh darah dan juga sumsum tulang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang bawah ini adalah pembentukan periosteum. Periosteum di mana kita ketahui kan maksudnya yang lapisan luarnya itu ya, lapisan luarnya tulang itu ya. Itu bersamaan dengan pembentukan trabekula. Mesenkimnya itu memadat di perifer tulang, kan perifer itu di tepi kayak gitu. Terus habis itu berkembang menjadi periosteum. Kemudian lapisan tipis substansia kompakta juga akan menggantikan lapisan permukaan substansia spongiosa, tetapi substansia spongiosa tetap di bagian tengah. Jadi maksudnya tuh kan ini pertama tuh kayak sponge gitu ya, semuanya spongiosa dulu kan, ini trabekulanya itu jaring-jaring yang terbentuk itu nanti lama-lama mohon maaf. Baik, mohon maaf atas interupsinya. Jadi kalau jaringan-jaringan yang trabekula yang tadi sudah terbentuk itu kan dia sifatnya adalah spongiosa atau maksudnya itu masih yang bentuknya sponge ya, maksudnya kayak masih lunak seperti itu. Nah, nanti ada yang menepi. Nah, yang menepi ini yang akan membentuk periosteum, di mana dia ini lebih ke kompakta atau yang lebih keras seperti itu. Tapi yang spongiosa itu masih di tengah. Boleh di next. Baik, terima kasih. Kemudian kalau osifikasi yang intramembranosa seperti itu tadi bisa diingat aja. Kalau osifikasi intramembranosa itu dia osteoblastnya itu langsung berdiferensiasi dari mesenkim. Kemudian osteoblast ini akan menyekresi osteosit. Kemudian nanti juga disertai penumpukan bahan-bahan anorganik di sekitarnya, sehingga terjadi pembentukan matriks ekstraseluler tulang yang kemudian mengeras atau terjadi kalsifikasi kayak gitu. Kalau endokondrial ini
dia berhubungan dengan pertumbuhan memanjang pada tulang, yaitu tepatnya terjadi pada lempeng epifisis. Tadi kan dijelasin sama Kak Daniko ya, apa namanya, tulang panjang itu kan ada epifisis yang paling ujung ini. Nah, itu nanti dia terbentuknya di situ. Nah, ini bisa di skip aja langsung Vidya ke yang slide 22. Ini nanti saya jelasin habis ini aja. Jadi sebenarnya kalau apa namanya, boleh di yang tadi dulu nggak apa-apa deh. Sebenarnya kalau panjangnya itu nanti dia tuh ada zona-zonanya kayak gini, ada zona resting. Ini kondrositnya itu belum aktif membelah. Terus habis itu pada zona proliferatif itu dia kondrositnya udah cepat membelah. Jadi kan dia itu maksudnya kan pertama dari kondrosit ya, dari tulang rawan. Nah ini kok bisa jadi tulang keras tuh gimana caranya? Nah ini caranya kayak gini. Pertama kan ada kondrosit yang dia itu masih resting atau masih nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus tiba-tiba dia cepat berkembang. Nah ini namanya di zona proliferatif kayak gitu. Terus habis itu nanti dia tiba-tiba membesar kayak gitu. Ini kan jadi besar-besar gini ya. Nah ini pada fase ini akan berhenti membelah karena ini proliferasi di sini cepat membelah ya. Tapi pas di hipertrofi ini dia udah nggak membelah tapi langsung kayak gede-gede kayak gitu. Terus habis itu yang terakhir itu terjadi kalsifikasi di mana dia nanti akan terjadi pengerasan karena pengaruh dari matriks non organik dari pembuluh darah yang memasuki jaringan tulang. Kemudian bisa di next. Baik, ini yang terakhir, kemudian kondrosit yang mengalami apoptosis tadi akan dibersihkan oleh osteoklas. Tadi kan sel-sel tulang kan udah dijelasin sama Kak Daniko juga kalau ada osteosit, osteoblast, sama osteoklas. Kalau osteoklas itu kan yang membersihkan, ya dia yang sifatnya tuh kayak makanin yang udah mati kayak gitu. Terus habis itu setelah itu kondrosit itu akan meninggalkan suatu rongga yang nantinya akan diinvaginasi oleh sel osteoprogenitor dari periosteum. Kemudian osteoprogenitor akan berdiferensiasi menjadi osteoblast yang nantinya akan menyekresi matriks organik dan nantinya akan terbentuk lapisan tulang primer. Nah ini sebenarnya habis ini ada rangkumannya di next aja. Mohon maaf sebelumnya di tempat saya sedang azan, nanti kalau apa namanya ada interupsi sejenak mohon maaf ya. Jadi di sini kan ini tulang rawan ya, model kartilago hyalin. Nah ini terus habis itu dia terbentuk ini. Tadi kan ada pusat osifikasi primer. Nah osifikasi primer itu terbentuk di bagian diafisis, di batangnya ini ya. Terus sedangkan untuk yang sekunder itu di bagian epifisis. Yang di bagian epifisis ini ya, di ujung-ujung ini. Nah, terus habis itu pusat tulang itu akan menggantikan kartilago kecuali kartilago sendi dan lempeng epifisis. Ini tuh maksudnya jadi yang apa ya? Yang maksudnya yang penting tuh tadi aja sebenarnya yang proses tadi. Kalau ini tuh maksudnya lokasinya seperti itu ya. Jadi di sini ini kalau kejadiannya itu di sini sebenarnya. Kan tadi ada apa namanya, ada zona resting, zona proliferatif, zona hipertrofi, kemudian ada zona kalsifikasi, kemudian ada zona osifikasi. Nah seperti itu. Kemudian ini untuk tempatnya kayak gitu aja. Kan kalau tulang kita itu kan makin lama makin manjang gitu ya. Nah ini bisa terjadi karena itu apa namanya berkaitan dengan ini osifikasi yang endokondral, di mana tulang rawan itu terjadi erosi, kemudian nanti dia akan digantikan dengan osteoblast yang akan menghasilkan osteoid.
Baik, dari saya sepertinya sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh, sebenarnya masih ada satu lagi, boleh di next. Kalau buat ini kan lebih ke fisiologis, tapi banyak gambaran histologinya, jadi dicantumkan ya teman-teman. Kalau ini adalah kalau apa yang terjadi kalau terjadi fraktur gitu ya. Di sini ada suatu hematoma, fraktur ini terbentuk. Kemudian nanti akan terbentuk juga kalus fibrocartilaginosa yang lunak itu juga terbentuk setelah ada hematoma ini. Kemudian nanti kalusnya ini akan mengeras atau terbentuk tulang seperti itu. Kemudian tulang akan mengalami remodeling. Baik, dari saya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari adik-adik atau teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kalau belum ada bisa diperhatikan lagi tadi untuk intinya kan ada 2 itu osifikasi intramembranosa sama osifikasi endokondrial. Nah, ini terjadi pada tulang apa aja nanti dipelajari, terus habis itu bukan dipelajari ya, diingat-ingat aja, terus habis itu apa sih maksudnya kok beda gitu, bedanya apa itu juga diingat-ingat seperti itu. Oke, dari saya sekian, terima kasih. Bisa dilanjutkan setelah ini sepertinya dari Vidya sendiri. Silakan Vidya. Baik, di tempat saya lagi azan, tunggu sebentar ya. Baik. Baik, izin untuk melanjutkan. Jadi, yang akan kita bahas selanjutnya itu mengenai kartilago atau tulang rawan. Nah, yang pertama di sini ada kondrogenesis atau pembentukannya. Jadi di sini ada 4 tahapan. Di gambar yang A ini, pertama di sini itu ada mesenkim. Nah, mesenkimnya itu yang ini. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Vidya. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi untuk mesenkim ini sendiri merupakan prekursor dari jaringan untuk membentuk kartilagonya itu nanti. Nah,
Mesenkim ini nanti akan mengalami proliferasi dan diferensiasi. Nah, ketika mesenkim ini mengalami proliferasi dan diferensiasi, maka akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu ini akan berubah menjadi kondroblast. Nah, ini disebut dengan kondroblast yang bulat ini. Nah, kondroblast ini nanti akan menghasilkan dari matriks. Nah, matriks ini yang akan mendesak dari masing-masing kondroblast ini. Jadi ini kan awalnya masih di gambar B ini kan masih bergerombol gitu ya, masih dempet-dempetan. Nah, tapi ketika kondroblastnya itu sudah menghasilkan matriks, nanti kondroblast ini akan memisah. Kemudian dipisahkan oleh matriks. Nah, jadi yang di sini itu semuanya matriksnya. Nah, ini kondroblastnya. Setelah kondroblast itu menghasilkan matriks, terus berpisah, kemudian dia akan mengalami multiplikasi. Jadi, dia akan membentuk sel lagi, bisa 2, bisa 3, bisa 4, gitu. Nah, nanti akan membentuk dari agregat isogenik. Nah, jadi ada 4 tahapan. Ada pertama di sini ada mesenkim, kemudian terjadi proliferasi dan diferensiasi, kemudian menghasilkan dari kondroblast ini. Nah, terus kondroblastnya ini nanti akan menghasilkan matriks yang akan memisahkan dari masing-masing kondroblast ini. Kemudian terjadi multiplikasi. Nah, selanjutnya kita bahas dari jenis-jenis kartilago. Untuk kartilago sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada kartilago hialin. Yang kedua itu ada kartilago fibrosa atau fibrocartilage. Kemudian yang ketiga itu ada kartilago elastin. Terus yang pertama kita bahas di sini itu ada kartilago hialin. Nah, kartilago hialin ini terdiri dari struktur, ini gambaran histologisnya ya. Jadi ada perikondrium di bagian tepi sini. Nah, jadi untuk yang perikondriumnya itu ada di bagian sini. Nah, yang warnanya lebih pink ini adalah bagian dari perikondriumnya. Nah, tampakannya lebih jelasnya itu seperti ini. Nah, untuk di kartilago hialin, nanti perikondriumnya itu berkembang dengan baik. Kemudian terdiri dari ada kondrosit-kondrositnya juga. Kondrositnya itu, nah ini. Nah, yang ini. Ini kondrosit-kondrositnya, nih. Kondrositnya tuh yang ini. Terus kondrositnya itu terletak di bagian tengah. Di bagian dan dia teratur. Kita bisa bedain. Nah, ini kan dua-dua gitu. Terus biasanya kalau buat yang kartilago itu nanti ada di bagian dari laring yang hialin. Maksud saya yang hialin ini nanti ada di bagian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, dan bisa juga di lempeng epifisis. Nah, terus ini ada bagian matriksnya tadi. Nah, jadi matriksnya ini yang mengelilingi dari kondrosit-kondrosit ini. Ini yang lebih keunguan lagi. Kan yang putihnya ini kan kondrosit-kondrositnya nih. Nah, terus ini ada matriksnya. Nah, untuk matriksnya sendiri, kalau yang kartilago hialin nanti terdiri dari matriks yang kolagen tipe 2. Gitu. Nah, ini tampak dari kondrositnya, lebih jelasnya lagi. Kemudian ini matriksnya yang ada di sekitar dari kondrositnya itu. Selanjutnya, kartilago yang elastin. Nah, untuk namanya sendiri kan elastin. Berarti nanti dia juga ada serat-serat dari elastinnya. Terus untuk perikondriumnya, kalau yang tadi kan yang hialin itu kan berkembang dengan sempurna. Nah, tapi kalau yang ini itu tidak berkembang dengan sempurna. Nah, perikondriumnya itu ada di bagian pinggir juga. Nah, yang ini sampai sini itu adalah perikondriumnya. Kemudian di bagian tengahnya sini itu ada kondrosit. Kondrositnya juga sama, terletak di bagian tengah, tapi dia bergerombol. Dia bergerombol dan
tidak teratur gitu loh. Jadi kayak ya rame gitu loh kelihatannya. Kalau yang tadi kan kita bisa bedain kan, dia bisa kelihatan lebih kepisah-pisah, tapi kalau yang ini itu dia lebih bergerombol gitu. Terus kalau misalnya yang kartilago elastin ini nanti ada serat elastinnya. Nah, ini serat-serat elastinnya. Terus untuk di bagian matriksnya itu nanti selain ada tadi serat elastin ini, nanti juga kolagennya sama kolagen tipe 2. Nah, letaknya sendiri juga itu nanti bisa di epiglotis, kemudian bisa ada di daun telinga juga, sama ada di tuba eustasii. Nah, fungsinya itu untuk memberi fleksibilitas. Terus yang terakhir, nah ini perbedaannya ya dari yang ini dulu deh. Perbedaannya dari yang A sama B. Nah, kalau misalnya yang A itu tadi gambaran dari kartilago yang hialin. Karena apa? Karena bagian perikondriumnya ini dia berkembang dengan sempurna. Sedangkan kalau misalnya yang ini yang elastin. Karena dia perikondriumnya itu tidak berkembang dengan sempurna. Nih, terlihat ya. Jadi masih ada kayak ya ini putih-putihnya itu. Terus untuk kondrositnya juga itu kelihatan. Kalau yang ini tadi ada di tengah juga, tapi ada yang di tepi. Nah, yang di tepinya itu yang masih mudanya. Tapi kalau misalnya yang ini, itu dia biasanya ada di bagian tengah, terus ini ada serat-serat elastinnya. Nih, yang warnanya lebih pucat. Terus, nah ini terakhir. Yang terakhir itu ada cartilago fibrosa atau fibrocartilage. Kalau yang ini kelihatan bedanya karena ini kalau yang tadi kan dia lebih bergerombol. Nah, tapi kalau misalnya yang cartilago fibrosa untuk kondrositnya itu tersusun satu-satu gitu. Jadi dia tersusun tunggal dan berderet. Nah, ini kan kondrositnya kan. Nah, ini kondrositnya. Kemudian untuk bagian dari ininya juga tidak terlihat bagian perikondriumnya tadi. Beda sama yang kartilago yang hialin sama yang elastin. Gitu. Terus untuk fungsinya dia kan kuat. Nah, dia kuat jadi dia sebagai bantalan. Jadi kalau misalnya ada regangan itu ya nggak kenapa-napa gitu. Terus biasanya itu ada di bagian diskus invertebralis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kartilago. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Widvidya. Di sini saya izin untuk off cam sebentar ya karena takut jaringannya bermasalah. Oke, ini untuk materi terakhir untuk tentiran malam ini saya membahas tentang muskulo. Tadi kan sudah dijelaskan tentang tulang, di mana tulang itu kan alat gerak pasif ya. Nah, sekarang kita bahas alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, yaitu si otot-otot. Nah, nanti otot-otot itu bakal berkontraksi untuk gerakin dari tulang-tulang yang ada di tubuh. Kayak gitu. Next. Nah, untuk otot sendiri itu tuh kebagi jadi 3 kategori. Itu ada otot skelet atau otot rangka, otot jantung yang ada di jantung, sama otot polos. Kalau otot polos itu biasanya ada di organ-organ dalam kayak lambung, yang saluran gastrointestinal, terus habis itu ada di pembuluh darah kayak gitu. Nah, kalau otot skelet atau otot rangka itu biasanya kan melekat pada rangka atau di ekstremitas tubuh. Nah, nantinya dia itu bakal menghasilkan gerakan kerangka yang disengaja atau volunter.
Terus kalau otot jantung itu hanya ada di organ jantung. Nah, nanti dia itu membentuk miokard dan bertanggung jawab untuk berkontraksi untuk menggerakkan detak jantung dan untuk memompa darah. Terus yang terakhir atau otot polos itu untuk memberikan kekuatan motor untuk banyak aktivitas vital, terutama pada organ berongga seperti gerak peristaltik di usus, pengosongan kandung kemih, penyempitan pupil, dan persalinan atau partus melalui kontraksi uterus. Jadi intinya otot polos itu pokoknya ada di organ dalam, organ yang nggak bisa kelihatan di tubuh kita. Next. Bisa next video. Oke. Nah, ini tuh gambaran histologis dari otot-otot. Oke. Kan tadi kan udah saya jelasin kalau ada otot skelet, terus ada otot jantung, terus ada otot polos. Kalau otot rangka atau otot skelet itu khasnya itu dia ada gambaran hitam putih gini, ada garis-garis gelap terang kayak gitu. Karena di sini tuh ada aktin miosin yang kontraksinya itu bakal cepat dan dia waktu berkontraksi itu bakal memendek dan memanjang gitu. Makanya kenapa di tubuh kita di otot rangka itu ototnya itu lebih kuat daripada otot yang di jantung sama otot yang ada di organ dalam. Terus kalau di otot jantung dia itu khasnya itu ada ini penyambung-penyambungnya atau disebut diskus interkalaris, di mana dia kontraksinya itu juga cepat, tapi nggak secepat yang otot rangka. Terus tapi dia itu pergerakannya itu secara involuntar atau tidak sadar. Kalau yang otot rangka kayak otot di tangan sama otot kaki itu kan bisa kita gerakkan secara sadar. Sedangkan otot yang jantung sama otot yang polos itu tuh hanya kontraksinya itu involunter atau tidak sadar. Terus yang otot polos dia itu pergerakannya itu lemah karena bisa dilihat ini kan polos ya, benar-benar nggak ada kelihatan garis miofibril yang gelap terang. Sedangkan kalau yang skelet ini kan ada yang warna gelap, ada yang terang kayak gitu. Nah, karena nggak ada miofibril yang gelap terang, makanya kontraksinya itu dia lebih lambat daripada otot yang skelet maupun otot yang jantung. Next. Nah, ini untuk otot skelet. Sudah saya jelaskan di awal kalau otot rangka itu tuh khasnya dia itu ada aktin miosin, ada miofibril yang gelap sama terang. Ini kan kelihatan kalau ada warna pink yang terang sama warna pink yang gelap gini. Nah, nanti selama kontraksi dari otot skelet yang gelap terangnya ini bakal berkontraksi memendek dan memanjang secara aktif. Intinya kayak gitu. Terus di otot skelet itu khasnya gambarannya itu dia bentuknya silindris, ini kan bentuknya silindris. Terus inti-inti selnya itu banyak tapi di tepi-tepi. Ini yang bagian atas ini merupakan potongan longitudinal. Ini potongan longitudinal, kalau yang ini tuh potongan transversal. Nah, kalau potongan transversal, sahabat kelihatan banget kalau intinya itu ada di pinggir-pinggir. Ini. Terus di antara otot-otot kadang itu juga ada pembuluh darah. Terus ini satu kesatuan serat otot itu disebut fasciculus. Next. Nah, ini tuh tentang lapisan-lapisan otot. Jadi lapisan otot itu terdiri dari epimisium. Epimisium itu lapisan otot paling luar. Ini lapisan otot paling luar. Dia itu akan melapisi jaringan otot secara keseluruhan. Terus di dalam lagi itu ada perimisium. Perimisium ini yaitu akan melapisi fasciculus otot. Terus di dalamnya lagi ada endomisium. Ini kan kalau diperbesarkan jadi ini ya.
Nah, ini endomisium. Kalau endomisium itu bakal pelapis serat-serat otot. Jadi dia itu pelapis paling kecil istilahnya kayak gitu. Nah, epimeseum, sama endomisium itu tuh terbentuk dari fibroblast dan serat kolagen. Nah, nantinya kalau misalnya ini kan pada di otot ya, nanti kalau misalnya epimeseumnya ini melekat sama otot itu nanti disebut dengan tendon. Next. Nah, ini untuk pembentukan otot skelet, awalnya itu perkembangannya pada minggu keempat kehamilan, itu nanti akan terbentuk sel-sel mesenkim. Nantinya sel mesenkim itu akan pada minggu keempat juga itu akan berubah menjadi mioblast. Terus di minggu kelima, mioblast ini tuh akan saling bergabung membentuk miotub. Terus di usia kehamilan 9 minggu nanti ada miofilamen yang muncul di miotub yang tadi. Dan ada muncul inti atau nukleus di tengah. Terus di usia 20 minggu itu muncul filamen aktin sama filamen miosin. Kalau miosin kan yang tebal. Ini ada filamen tipis sama filamen yang tebal. Filamen aktin sama miosin. Terus nanti pas sudah si bayi itu lahir, itu nanti inti-inti yang awalnya itu di tengah itu bakal geser ke pinggir-pinggir kayak gitu. Terus nanti makin dewasa dia akan ototnya itu makin matur. Next. Nah, ini itu komponen atau susunan dari otot skelet. Jadi otot skelet itu kan terdiri dari sarkomer. Kalau sarkomer itu unit fungsional terkecil dari otot. Yaitu pokoknya bagian paling kecil dari otot. Satu sarkomer itu wilayahnya itu dari Z, diskus Z ke diskus Z. Jadi ini satu sarkomer, terus ini satu sarkomer, terus nanti di sampingnya lagi ada banyak sarkomer gitu, nanti menyambung jadi satu. Terus di otot itu nanti ada filamen tebal atau disebut filamen miosin, terus yang ini tuh ada filamen aktin, di mana filamen tebal, filamen tipis itu di garis A, maaf, kalau filamen tipis itu di garis I, kalau filamen tebal itu biasanya di zona A, kayak gitu. Terus di bagian tengah itu ada zona H dan zona E, ada pita M. Nanti kalau misalnya selama kontraksi, itu pita. Filamen yang tipis itu bakal memendek. Jadi, maksudnya memendek itu bukan pita-pitanya yang makin pendek, tapi zona-zonanya itu makin menyempit. Jadi nanti yang kalau kontraksi itu pita I, yang I ini sama H, ini itu bakal menyempit karena si aktinnya itu bakal bergeser ke arah zona M. Intinya kayak gitu. Next. Nah, ini tadi udah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya saat relaksasi itu zona A, zona H, pita I, itu tuh panjangnya itu segini. Tapi kalau misalnya kontraksi, nanti pita H sama pita I-nya itu bakal mau mendek. Tapi mau mendek itu dalam hal zonanya itu yang menyempit, bukan aktin miosinnya itu yang memendek, tapi zonanya itu mendekat gitu. Ini kan awalnya itu kan aktin itu kan ada di sini. Terus nanti waktu kontraksi dia itu bakal mendekat ke zona H, makanya
zona H itu bakal menyempit dan zona I itu juga bakal menyempit. Next. Nah, ini untuk jenis-jenis serabut otot. Intinya kalau jenis serabut otot itu ada serabut tipe I, tipe 1, terus serabut tipe 2A, dan ada serabut tipe 2B. Kalau serabut tipe 1 itu merah dan lambat. Sedangkan yang 2A itu bisa berkontraksi cepat. Terus yang tipe 2B yaitu lebih kontraksinya itu kontraksi cepat tapi cepat mengalami kelelahan. Next. Nah, ini kalau yang S ini tuh otot yang slow atau tipe lambat. Terus yang I ini tuh tipe 2A, ototnya itu kontraksinya itu sedang. Terus yang F itu fast atau tipe 2B yang kontraksinya itu paling cepat. Next. Nah, ini untuk otot polos. Kalau otot polos kan dapat seperti namanya, otot polos itu dia itu nggak ada filamen-filamen yang gelap terang, makanya dia itu kelihatan polos banget kan, warnanya pink semua. Nggak ada warna pink yang gelap ataupun warna pink yang terang. Terus otot polos itu khasnya dia bentuknya itu gelondong atau filiformis kayak gitu. Terus inti otot polos itu satu di tengah. Ini satu di tengah, kalau kelihatan dari potongan transport kelihatan satu di tengah. Terus dia itu digerakkan dengan saraf otonom atau saraf tidak sadar. Next. Next, yang otot jantung. Nah, kalau otot jantung, dia itu bentuknya seperti otot rangka. Dia itu ada filamen gelap terang, tapi bentuknya itu dia itu bercabang. Ini karena bercabang, ada cabang-cabangnya. Dan paling khasnya itu ada diskus intercalaris. Terus dia itu punya inti 1 atau 2 di tengah. Ini kalau yang bagian bawah ini kan kelihatan ada inti 1 atau 2 di tengah. Terus nanti dia dipersarafi oleh saraf otonom. Jadi dia itu bekerja secara tidak sadar. Tuh. Next. Oke, ini slide terakhir. Jadi saya mau nekanin lagi tentang perbedaan-perbedaan dari otot lurik, jantung, sama otot polos. Kalau otot lurik, dia itu bentuknya itu silindris. Terus dia itu ada filamen gelap sama filamen terang, dan intinya itu ada banyak. Ini kan intinya ada banyak banget, tapi dia letaknya itu di pinggir-pinggir otot. Sedangkan kalau di otot jantung, dia itu bentuknya itu bercabang. Ini ada cabang-cabangnya kan. Terus ada diskus intercalaris. Diskus intercalaris itu kayak penyambung antar otot. Terus dia ada inti 1 atau 2, tapi letaknya ada di tengah, dan dia dipersarafi sama saraf otonom, di mana dia geraknya itu involunter. Terus yang terakhir ada otot polos. Kalau otot polos, kayak namanya, dia itu benar-benar polos, nggak ada filamen gelap terangnya. Terus intinya itu ada 1 di tengah, terus dia itu bentuknya itu fusiform atau gelendong. Gitu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Mungkin kalau nggak ada, saya kembalikan ke Kak Ava. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak dari asisten laboratorium histologi. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk tentiran pada malam hari ini sudah berjalan dengan lancar, dan nantikan juga kegiatan-kegiatan dari Badan Amanat Islam atau BAI di kesempatan yang lainnya. Mungkin untuk informasi lebih banyak bisa dikunjungi aja Instagram dari BAI, yaitu BAI_FK Unisula. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi juga. Mungkin kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.